Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardin Asmiruddin, NIM channel 11181393. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan neurologi lainnya. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk pemeriksaan neurologi lainnya, yang pertama itu pemeriksaan tanda rangsang mening. Yang pertama ini adalah pemeriksaan kaku duduk. Jadi di mana probandusnya sudah ada di depan, di mana dokter akan berada di sebelah kanan pasien. Kemudian tangan kiri dari dokter akan berada di bawah kepala dari pasien dan tangan kanannya akan berada di atas dada. Kemudian meminta pasien di sini dokter harus melakukan rotasi dan juga lakukan fleksi. Jadi fleksinya ini harus dagu dari penderita harus sampai ke dada dari penderita. Baik, jadi untuk interpretasinya di mana dalam keadaan normal kaku duduk itu negatif. Kaku duduk dinyatakan positif apabila terdapat tahanan atau dagu tidak dapat menyentuh dada. Kemudian mengismus jika terdapat tahanan pada kepala jika difleksikan atau dirotasikan. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan klinik sign. Jadi di mana pasien sudah ada di depan saya, kemudian saya sebagai dokter harus berada di sebelah kanan dari pasien, di mana yang pertama kita lakukan adalah mengfleksikan kita akan fleksikan dari paha dari pasien. Kita fleksikan ini sampai 90 derajat. Kemudian kita aduksikan bagian ekstremitas bawah dari pasien atau kaki dari pasien sampai 130 derajat. Oke, baik, di sini interpretasinya negatif jika sampai 150 derajat itu pasien masih tidak merasakan nyeri. Kemudian positif jika di mana pasien merasakan nyeri atau kaku jika kita lakukan sampai 150 derajat, atau biasanya dia tidak sampai 150 derajat dan dia kakinya kan sudah merasakan kaku atau nyeri. Itu pemeriksaan Brudzinski 1. Jadi di mana pasien dokter harus berada di sebelah kanan pasien, kemudian tangan kiri dari dokter akan berada di bawah kepala dari pasien dan tangan kanan akan berada di dada dari pasien. Kemudian pasien diminta untuk dibantu dari dokter untuk memfleksikan kepalanya. Jadi dagu dari pasien itu harus menyentuh dari dada dari pasien. Kita lakukan secara cepat. Oke, baik, di sini interpretasinya jika negatif jika ketika tadi sudah difleksikan maka lutut dari pasien itu tidak terjadi involunter. Sebaliknya jika positif itu maka terjadi involunter di lutut ketika tadi dagunya difleksikan. Baik, untuk kedua yaitu pemeriksaan Brudzinski 2, di mana di sini sendi lutut dari pasien akan difleksikan. Jadi difleksikan secara cepat. Ini kita harus fleksikan, semua pemeriksaan harus difleksikan kedua dari sendinya. Baik, di sini harus interpretasinya itu di mana positif terjadi jika fleksi ada pada saat fleksi itu ada involunter pada sendi punggul dan lutut, dan sebaliknya negatif jika tidak ada involunter pada sendi dan juga lutut. Baik, jadi untuk pemeriksaan Brudzinski 3 di mana kita lakukan pemeriksaan pada os zygomatikus. Kita lakukan penekanan pada os zygomatikus di dextra dan juga di sinistra. Oke, baik, di sini interpretasinya positif jika terjadi involunter pada kedua sendi siku, dan jika tidak terjadi apa-apa itu pada penekanannya itu hasilnya negatif. Oke, baik, selanjutnya pemeriksaan Brudzinski 4, di mana di sini harus dilakukan penekanan pada sintesis os pubis. Tabe Ibu,
dengan tangan kanan. Jadi kita harus melakukan dengan tangan kanan. Kemudian di sini interpretasinya positif jika terjadi fleksi involunter pada kedua tungkai bawah. Kemudian negatif jika. Oke, baik. Keterampilan selanjutnya itu rangsangan fontanel atau kepala. Jadi yang pertama itu kita lakukan inspeksi bagian kepala. Di sini kita harus lakukan penilaian maulase atau tulang tengkorak yang saling menumpuk pada saat lahir. Kemudian kita lihat apakah bentuknya simetris atau asimetris. Kemudian kita nilai ada tidaknya edema pada kepala. Kemudian ada tidaknya sehamimato yang terjadi sesaat setelah lahir dan tidak tampak pada hari pertama karena ditutupi oleh kaput. Kemudian di sini kita nilai ada tidaknya perdarahan yang terjadi akibat pecahnya vena karena jaringan sinus dalam tengkorak. Kemudian kita palpasi bagian kepala, sepanjang garis sutura dan fontanel di mana bayi dalam keadaan duduk dan tenang. Kemudian kita menilai dan mengukur lebarnya. Kita ukur lebarnya fontanel. Jadi interpretasinya fontanel normal adalah berbentuk datar dan sedikit cekung dan juga berdenyut. Kemudian fontanel segi empat itu berbentuk fontanel bagian anterior itu berbentuk segi empat. Kemudian fontanel bagian posterior itu berbentuk segitiga dan diameternya 1,25 cm. Kemudian sutura berjarak lebar mengindikasikan baik rem. Kemudian sutura dan fontanel yang terlalu cepat menutup sebelum masanya itu dinamakan craniosinostosis. Kemudian di sini pemeriksa menilai penonjolan atau cekungan bagian fontanel. Yang menonjol itu akan mengindikasikan tekanan intrakranial, bisa juga meningitis dan juga hidrosefalus. Kemudian fontanel yang cekung menunjukkan keadaan dehidrasi. Juga fontanel anterior umumnya mentuk pada saat bayi berumur 6 sampai 8 minggu. Kemudian fontanel posterior itu umumnya tertutup pada usia 18 bulan. Baik, selanjutnya itu pemeriksaan keterampilan sindroma jebakan. Jadi yang pertama itu pemeriksaan nervus medianus. Di nervus medianus ini juga terdapat 3 pemeriksaan. Pertama itu pemeriksaan Tinel test. Jadi pemeriksaan ini dilakukan penekanan pada ligamentum carpi transversum. Jadi kita lakukan penekanan tadi. Oke, baik. Di sini interpretasinya yaitu timbul nyeri yang menjalar dari pusat penekanan itu ke daerah-daerah yang dinervasi oleh nervus medianus. Kemudian jika negatif itu tidak ada rasa nyeri dan tidak timbul juga pada daerah-daerah yang dinervasi. Kemudian kedua itu pemeriksaan Valen test. Jadi di mana sini kita harus hiperfleksikan kedua punggung tangan atau pada dorsum manus tadi. Di sini juga interpretasinya positif jika timbul nyeri. Kemudian pemeriksaan ketiga itu pemeriksaan sensibilitas. Jadi pasien diminta untuk menutup mata, tutup matanya dulu kemudian lakukan sensibilitas jari-jari tengah dari jari 1 sampai 4 1/2 dari keempat. Jadi kita di sini lakukan sensibilisasi menggunakan jarum. Tutup matanya dulu Oke, baik. Di sini interpretasinya positif jika terdapat gangguan hipersensibilitasi dan negatif jika tidak ada gangguan. Oke, baik. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan nervus ulnaris. Di sini juga yang pertama pemeriksaan Tinel test, di mana pada sulcus medianus posterior kita lakukan penekanan. Jadi
Di sini jika terjadi jebakan di daerah tersebut maka akan timbul nyeri pada jaringan pada bagian inferior sampai ke setengah jari 4 di bagian bawah. Kemudian yang kedua pemeriksaan panel test. Jadi panel test. Jadi pemeriksaan panel test ini kita lakukan di tepi lateral dari os pisiformis. Os pisiformis. Baik di sini interpretasinya jika terjadi jebakan pada daerah Riens atau Riens kanal itu maka adanya nyeri yang menjalar dari tempat penekanan hingga jari 4 atau 5. Kemudian yang terakhir ini adalah pemeriksaan sensibilitas. Di sini kita lakukan di bagian tepi ulnar atau tenar. Di sini kita lakukan berikan rangsangan menggunakan jarum. Oke, baik. Yang selanjutnya itu pemeriksaan nervus radialis. Kita di sini juga kita lakukan sensitivitas kulit di bagian bawah posterior dan kulit dorsum manus. Kita lakukan menggunakan jarum. Baik. Yang terakhir adalah pemeriksaan nervus sciaticus, di mana yang pertama itu pemeriksaan Vasquez test, di mana di sini kita mengangkat subjek atau kaki sambil menahan lutut tetap lurus. Baik di sini interpretasinya positif jika ada nyeri sesuai inervasi nervus sciaticus. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan fisik khusus nyeri punggung bawah. Jadi di sini kita menggunakan pemeriksaan tes Patrick. Jadi di sini kita lakukan letakkan kaki pada malleolus interna dan lakukan penekanan pada lutut yang difleksikan. Kemudian di sini interpretasinya yaitu positif jika timbul nyeri pada lutut. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kontra Patrick. Jadi kita lakukan adduksi dan penekanan. Baik di sini interpretasinya positif jika timbul rasa nyeri di garis secara menjalar. Baik. Terakhir adalah pemeriksaan tanda Kovastek, di mana yang pertama kita mengidentifikasi dari wajah pasien titik yang akan kita lakukan ketukan. Jadi biasanya kita lakukan ketukan di bagian processus zygomaticus os temporal, kemudian pertengahan dari arcus zygomaticum dan mulut. Jadi di sini kita lakukan ketukan di titik tersebut. Respon yang didapat berupa kedutan atau tarikan minimal pada saat pada sudut bibir atas atau sudut mulut. Kemudian maksimalnya itu ada kontraksi daerah frontal wajah. Terima kasih. Itulah tadi pemeriksaannya. Kemudian saya akan kembali mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.